Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya pembahasan di bab 8 tentang pengolahan data ya. Tepatnya di latihan 3 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke, langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke latihan 3. Nah, latihan 3 di sini menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, untuk kali ini kita akan menyajikan di sini ada data dalam bentuk tabel ataupun ada juga ya yang belum bentuk tabel untuk nomor 3 sampai dengan 5. Ini nanti kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk itu sebelum saya jelaskan bagaimana mengerjakan soal ini, kita simak dulu ya cara-cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang supaya adik-adik semua lebih jelas ya. Jadi apa itu diagram batang? Diagram batang itu adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang ya. Bisa dibentuk dalam bentuk persegi atau persegi panjang, tapi biasanya lebih banyak yang persegi panjang ya gambarnya ya. Diagram batang itu dibuat secara tegak atau mendatar ya. Coba kita lihat di sini contohnya ya. Di sini data dalam bentuk tabel. Nah, ini akan diubah ke dalam bentuk diagram batang ya. Ada jenis ikan dan juga banyaknya. Ada berapa ekor? Lele ada 550, mujair ada 450, bawal 350, gurami 400. Nah, bagaimana langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel? Kita lihat di sini. Yang pertama, tulis nama jenis ikan di sumbu mendatar dan banyak ikan itu di sumbu tegak ya. Ini jenis ikan ini di sumbu mendatar, ini sumbu mendatar ya atau sumbu X. Kemudian banyak ikan di sumbu tegak atau sumbu Y. Nah, setelah itu buatlah batang pada setiap nama jenis ikan tersebut. Nah, jadi setelah kita tulis ya jenis ikan ini ada lele, mujair, bawal, gurami ya jenis ikannya, kemudian banyaknya ini. Nah, kemudian kita buat diagram batangnya disesuaikan. Nah, lele 550. Nah, berarti di sini ya. Kemudian mujair 450. Nah, ini 450 berarti di tengahnya di sini. Nah, pastikan jarak antar setiap data itu sama besar. Ini yang paling penting ya. Supaya hasilnya nanti akurat ya. Harus dipastikan ya bahwa jarak antara setiap data itu sama besar. Misalnya nih 100, 200, 300 ini jaraknya dibuat sama. Mungkin adik-adik sekalian kalau pakai penggaris mungkin ini dibuat jarak 1 cm, ini 1 cm semua ya. Kemudian diambil tengah-tengahnya. Nah, ini data paling banyak 550, maka kita bisa membuat datanya sampai 600. Jadi bisa kita buat kelipatan. Kemudian nanti kalau ada 50-nya itu berarti di tengah-tengahnya pas. Seperti itu ya adik-adik sekalian ya cara membuatnya ya. Nah, ini langkah-langkah membuat diagram batang. Jadi tulis nama jenis ikan di sumbu mendatar dan banyak ikan di sumbu tegak. Kemudian buat batang-batang pada setiap jenis dan yang paling penting itu ini ya, jarak antar setiap data harus sama. Ini juga sama. Oke. Sekarang kita ke latihan 3 ya kalau sudah. Nah, ini untuk nomor 1 dan 2 dulu kita bahas. Nanti untuk yang nomor 3 sampai 5 saya jelaskan lagi ya. Oke. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut ya. Ini jadi ada data dalam bentuk tabel. Jenis buku ada buku cerita, itu yang dipinjam ada 20 buku. Buku pelajaran ada 10 buku. Majalah anak ada 15 buku. Kemudian kamus ada 5 buku.
dan buku pengetahuan ada 15 buku. Nah, ini bagaimana cara menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, oke. Di sini sudah saya gambarkan ya. Jadi sesuai langkah-langkahnya tadi ya. Berarti untuk jenis bukunya kita buat di sumbu mendatar atau sumbu X. Nah, ini sudah saya buat seperti ini ya. Jadi ini jenis bukunya. Kemudian yang sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya itu adalah banyak buku ya. Kemudian jangan lupa ya dikasih judulnya ya, judul diagramnya. Data peminjaman buku di perpustakaan ya. Jadi judul jangan sampai lupa. Kemudian jaraknya ya. Penentuan jaraknya Adik sekalian ya. Jadi karena di sini paling tinggi adalah 20 dan ini kelipatan 5, bisa kita buat kelipatan 5. Jadi dari 0, kemudian 5, 10, 15, 20 ya. Kita buat sampai 25 boleh, sampai 20 juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya 25 ya, biar ada jaraknya ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi ini tadi adalah untuk yang sumbu X-nya itu jenis buku, kemudian sumbu Y-nya banyak buku yang dipinjam. Ini kita kasih keterangan harusnya ya Adik-adik sekalian ya. Di sini tadi juga ada keterangannya ya, cuman yang ini tadi judulnya lupa, harusnya dikasih judul juga. Ini jenis buku. Oke, saya tuliskan dulu. Berarti yang sumbu X-nya ini adalah jenis buku. Kemudian yang sumbu Y-nya banyak buku yang dipinjam ya. Banyak buku yang dipinjam. Oke ya, seperti ini. Jadi sumbu X jenis buku, sumbu Y-nya banyak buku yang dipinjam. Nah, kemudian tadi jaraknya ya kelipatan 5. Nah, setelah itu adik-adik sekalian ya, kita sudah tahu kita buat baru kita buat batang-batangnya ya. Nah, buku cerita tadi ada 20. Buku cerita yang minjam ada 20. Kita lihat. Nah, ini 20 ya, sesuai. Kemudian buku pelajaran ada 10. Nah, buku pelajaran. Nah, jadi kita cocokkan ya. 10 berarti tingginya sesuai. Segini ya, 10. Kemudian majalah anak ada 15, majalah anak. Nah, ini 15 di sini ya. Seperti ini. Kemudian kamus ada 5, ya, 5 dan buku pengetahuan ada 15. Ya. Kita urutkan ya, jadi gambar batang-batangnya seperti ini. Nah, kira-kira buatnya seperti ini adik-adik sekalian untuk soal nomor 1 ya. Jadi disesuaikan ya. Itu untuk soal nomor 1. Jadi yang perlu diingat ya, judul jangan sampai lupa, kemudian sumbu X, sumbu Y-nya apa ya, sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Kemudian baru dimasukkan nilai-nilainya dan jangan lupa jaraknya harus yang sesuai ya, sesuai dengan datanya biar hasilnya lebih akurat. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Nah, ini masih datanya dalam bentuk tabel ya. Tinggal kita gambarkan, caranya sama berarti ini. Data hasil panen buah-buahan desa makmur ya. Jenis buah sama hasil panennya dalam satuan kuintal ya. Jeruk 10 kuintal, jambu 12 kuintal, mangga 8 kuintal, rambutan 15 kuintal, kelengkeng 8 kuintal. Nah, sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Oke. Untuk yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2 adik-adik sekalian ya, berarti caranya sama ya, tentukan ya untuk sumbu X-nya sama sumbu Y atau sumbu tegak dan sumbu mendatar. Dan ingat jangan lupa judulnya ditulis dulu ya ini. Jadi yang pertama ini judulnya adalah data hasil panen buah-buahan di desa makmur. Nah, kemudian sumbu X-nya ini adalah jenis buah. Nah, ini belum saya tuliskan ya, ini jenis buah. Kemudian sumbu Y-nya hasil panen. Hasil panen. Satuannya apa? Kuintal ya. Oke, ya seperti ini adik-adik sekalian ya. Jenis buah sama hasil panen dalam satuan kuintal. Nah, setelah itu kita lihat datanya di sini ya. Paling tinggi adalah 15, tapi ini ada kelipatan
2 ya, sebaiknya dibuat kelipatan 2 karena ini ada 8, 15. Nah, nanti kalau ada yang 15 gini berarti di tengah-tengahnya. Kemudian datanya dibuat paling tinggi di sini. Kalau kita buat kelipatan 2, 16 ya, enggak apa-apa karena ini terakhir kan 15. Oke, jadi saya buat seperti ini adik-adik sekalian ya. Jadi kelipatan 2 dari 0, 2, 4, 6. Nah, nanti kalau yang data 15 tadi berarti antara 14 dan 16 di tengah-tengahnya. Ya, dibuat seperti ini. Jadi sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya dan sumbu tegaknya sudah. Kemudian dibuat kelipatannya, dicek datanya sampai berapa dan kira-kira kelipatannya berapa. Nah, ini. Setelah ini berarti kita masukkan datanya ya, dimulai dari jeruk. Jeruk itu 10 kuintal. Nah, pas ini ya. Berarti jeruk, nah ketinggiannya sampai dengan 10. Kemudian jambu 12 kuintal, jambu. Nah, pas di angka 12. Kemudian mangga 8 kuintal. Ya, pas di angka 8. Kemudian rambutan 15 kuintal. Nah, rambutan ini antara 16 dan 14 di tengah-tengahnya ya, 15 kuintal. Kemudian kelengkeng 8 kuintal. Nah, kita cocokkan dengan garis 8 kuintal. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau kita melihat data ini tanpa melihat tabel kita sudah tahu ya, berarti hasil panen buah-buahan di Desa Makmur untuk buah mangga itu berapa? Kita lihat di sini. Nah, 8 kuintal. Buah rambutan 15 kuintal. Nah, seperti ini adik-adik sekalian ya. Untuk penjelasan soal nomor 2 ya. Oke, adik-adik sekalian, untuk latihan 3 kita bahas nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu ya. Untuk nomor 3 sampai dengan 5 nanti kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.